Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Putri Rajwa dengan NIM 33372300032. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas pertama dari kecerdasan artifisial lanjutan, yaitu mengenai model CNN dan model LSTM. Di sini saya telah memodifikasi kode, dua contoh kode yang telah diberikan. Pada model CNN, saya itu memodifikasi menambahkan dropout untuk regularisasi, yaitu untuk mencegah overfitting dengan mengabaikan sebagian neuron selama training. Lalu saya juga menambahkan early stopping, yaitu model otomatis berhenti jika file akurasi tidak meningkat selama beberapa epoch untuk menghemat waktu dan mencegah overfitting. Lalu saya juga menambahkan visualisasi akurasi dan loss, yaitu nanti di hasil output akhirnya itu akan menampilkan grafik dari epoch, akurasi, dan loss-nya. Untuk menghemat waktu, saya akan merunning kodenya terlebih dahulu, karena merunning kodenya ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Seraya merunning kodenya, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari kode-kodenya ini. Yang pertama, saya itu menggunakan TensorFlow dan Keras yang digunakan untuk membangun model CNN atau Convolutional Neural Network. Lalu selanjutnya itu saya menggunakan MNIST, yaitu dataset gambar angka 0 sampai 9 berukuran 28 kali 28 pixel. Lalu selanjutnya saya menggunakan image data generator, yaitu untuk augmentasi data atau modifikasi gambar agar model lebih kuat. Lalu di sini juga menggunakan Matplotlib dan NumPy untuk visualisasi grafik akurasi dan loss. Selanjutnya ada load dataset MNIST, yaitu terlihat bahwa data training dan data testing itu diambil dari dataset MNIST, di mana Xtrain dan Xtest itu adalah gambar angka 0 sampai 9 dalam grayscale atau hitam putih. Lalu Ytrain dan Ytest itu label angka 0 sampai 9, yaitu output yang harus ditebak oleh model tersebut. Lalu X-Train itu ada data trainingnya itu 60.000 gambar dan X-Testnya itu atau data testingnya itu 10.000 gambar. Selanjutnya, data akan dinormalisasikan karena nilai pixel dalam data set ini kan berkisar antara 0 sampai 255. Maka dilakukan normalisasi dengan membagi setiap pixel dengan 255 agar nilainya itu berada dalam rentang 0 sampai 1. Setelah itu, data diubah bentuknya agar sesuai dengan format input, di mana format input CNN, yaitu jumlah gambar, tinggi, lebar, dan jumlah channelnya. Di mana channelnya itu adalah berukuran 1 karena gambarnya itu grayscale. Lalu selanjutnya ada dilakukan augmentasi data menggunakan image data generator. Teknik ini itu membantu meningkatkan performa model dengan memberikan variasi pada gambar seperti rotasi, pergeseran, tinggi, dan zoom-nya. Hal ini itu untuk membantu model supaya tidak hanya menghafal gambar, tapi juga bisa mengenali variasi bentuknya. Di sini ada rotation range-nya itu memutar gambar kurang lebih 10 derajat. Lalu ada di sini menggeser gambar secara horizontal sebanyak 10% di sini ya, digunakan desimal 0,1. Lalu menggeser gambar secara vertikal 10% juga, dan memperbesar atau memperkecil gambar eh, sebanyak 10% atau desimalnya 0,1. Lalu ada di sini data gen fix extrain.
Setelah itu, model CNN itu dibangun dengan batch normalization dan dropout, di mana ada beberapa layer, yaitu yang pertama layer conv2d 3233 activation relu input shape-nya 28 kali 28 pixel, 1 grayscale, di mana layer konvolusi ini dengan 32 filter dan berukuran 3 kali 3. Lalu ada layer batch normalization, yaitu untuk mempercepat training dengan menormalisasi aktivasi neuron. Selanjutnya ada layer max pooling 2D 2,2 yang mengambil fitur utama dengan pooling 2 kali 2. Lalu ada dropout 0,25, yaitu mengurangi overfitting dengan mematikan 25% dari neuron. Selanjutnya diterapkan juga layer flatten, yaitu digunakan untuk mengubah fitur dari 2D ke 1D sebelum masuk ke dense layer. Selanjutnya akan masuk ke dense layer 128 activation relu, yaitu layer fully connected dengan 128 neuron. Lalu masuk ke layer dense 10 activation softmax, yaitu dengan layer output dengan 10 neuron angka 0 sampai 9 dan softmax untuk klasifikasi. Selanjutnya masuk ke kompilasi model, di mana menggunakan Adam Optimizer, yaitu untuk algoritma optimasi terbaik CNN. Lalu di sini ada loss pairs categorical cross entropy, yaitu digunakan untuk klasifikasi multikelas karena labelnya itu berupa angka, bukan one hot. Lalu selanjutnya ada matrix akurasi, yaitu untuk mengukur akurasi model selama training. Selanjutnya ini ada early stopping untuk menghindari overfitting. Jadi early stopping itu digunakan untuk menghindari overfitting. Menghentikan training lebih awal jika akurasi validasi tidak meningkat selama 3 epoch berturut-turut, sehingga model itu tuh tidak terlalu lama belajar dan menghindari overfitting. Ada early stop, callback early stopping, monitors false akurasi patient ini. Selanjutnya ada story model VT data gain, X-train, Y-train, batch size 64 itu digunakan untuk mengaugmentasikan data saat training. Lalu ada epoch 5 itu training dilakukan hanya 5 kali. Lalu validation data, X-test, Y-test itu mengecek performa model di data uji. Selanjutnya ada callbacks early stopping, yaitu mengaktifkan early stopping. Lalu ada di sini ada evaluasi model, yaitu untuk mengukur loss dan akurasi pada data uji. Di sini ada print ini untuk menampilkan akurasi dalam 4 desimal. Lalu ini itu untuk menampilkan plot akurasi dan plot loss itu untuk menampilkan grafik dari akurasi dan lossnya. Di sini sudah didapatkan bahwa runningnya udah selesai ya. Di sini juga menampilkan grafik dari loss dan akurasinya berapa. Jikalau loss dari testingnya ini naik, tapi loss dari trainingnya itu turun, maka model kemungkinan akan terjadi overfitting. Di sini didapatkan bahwa loss-nya itu lebih kecil daripada loss dari training. Maka dapat dikatakan bahwa datanya ini sudah akurat. Di sini didapatkan akurasinya itu, akurasi dari data 99%, udah hampir sempurna, dan loss-nya itu hanya sedikit. Jadi datasetnya ini akurasinya udah oke. Di sini ada grafik juga, menampilkan grafik dari model yang sudah diuji. Di sini ada grafik
model akurasi, dan di sini ada grafik model loss. Oke, sekian penjelasan mengenai model CNN. Saya akan lanjut ke model LSTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan tugas 1 KL model LSTM. Di sini saya juga memodifikasi dari beberapa kodenya. Sama seperti CNN, saya menambahkan augmentasi data, saya menambahkan eh, penambahan grafik, dan saya menambahkan early stopping. Kita running terlebih dahulu karena runningnya itu memakan waktu lumayan lama. Kita running terlebih dahulu. Oke, seraya running dari kode ini, saya akan menjelaskan eh, kodenya terlebih dahulu. Oke, di sini sudah terlihat mulai merunning sampai epoch 3. 3 kali training. Oke, pertama saya di sini tuh menggunakan TensorFlow. Sama seperti model CNN tadi, menggunakan TensorFlow dan keras. TensorFlow ini framework untuk deep learning, lalu TensorFlow keras ini modul dari TensorFlow untuk membangun model. Lalu di sini menggunakan import IMDb, yaitu dataset review film IMDb yang digunakan untuk klasifikasi sentimen. Lalu ada Pet sequence yaitu untuk memastikan setiap input itu memiliki panjang yang sama. Lalu ada menggunakan matplotlib juga yaitu untuk memberikan memberikan output atau visualisasi hasil dari data dari model ini. Selanjutnya ada load dataset IMDb yaitu max features-nya 10.000, yaitu hanya menampilkan 10.000 kata yang paling sering muncul dalam dataset. Lalu ada maxline-nya 200, yaitu setiap review itu akan dipotong atau dipadatkan agar memiliki panjang yang itu maksimum 200 kata. Lalu ada IMDb load ini, data training dan dataset itu diambil dari IMDb load data, yaitu memuat dataset IMDb di mana X-train-nya itu dan X-test diambil yang berisi review dari card, yaitu data testing dan data trainingnya itu diambil dari IMDb load data. Selanjutnya ada padding sequence, yaitu karena setiap review itu memiliki panjang yang berbeda, maka digunakan padding untuk membuat semua review itu memiliki panjang yang sama, yaitu 200 kata. Pad sequence, X-train, maxline sama dengan maxline itu yaitu menambahkan padding di awal agar panjang semua data itu 200. Sama juga dengan data untuk testingnya. Oke, selanjutnya ada model STM ini yang telah dimodifikasi beberapa layers-nya. Yang pertama ada layers embedding max feature 128, yaitu artinya berfungsi untuk mengubah indeks kata menjadi vektor 128 dimensi. Lalu ada layers bidirectional layers LSTM 64, return sequence true, dropout 0,2 atau 20%, recurrent dropout 20% juga, yaitu untuk memproses data dari dua arah untuk menangkap lebih banyak informasi kontekstual. Lalu ini itu berfungsi untuk
sebagai output yang memiliki urutan penuh untuk diteruskan ke layer selanjutnya. Lalu ini itu untuk mencegah overfitting. Lalu selanjutnya ada layer batch normalization. Oke, ini habis lagi. Lalu selanjutnya ada sama juga layers bidirectional, layers LSTM, bedanya di sini 64 dan di sini itu 62. Yaitu perbedaannya ini 64 unit, sedangkan di sini itu 32 unit. Selebihnya itu sama seperti layers ini. Di sini returns-nya itu false karena layer terakhir itu sebelum di output. Selanjutnya akan masuk ke layers dense, yaitu mengaktifasi sigmoid. Di sini mengaktifasi sigmoid yang digunakan agar outputnya itu berada dalam rentang 0 sampai 1. Lalu selanjutnya akan masuk ke compile model dengan optimizer RMS Pro. Optimizer RMS Prop ini cocok untuk LSTM karena menangani gradient dengan baik. Selanjutnya ada loss binary cross entropy yang digunakan untuk klasifikasi binary atau biner. Lalu ada matrix akurasi yang digunakan untuk memantau performa model. Lalu di sini ada callback untuk early stopping, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini menerapkan early stopping juga, yaitu monitor follows yang akan menghentikan training jika validasi loss itu tidak membaik. Patience 2 yaitu training akan berhenti jika follows itu tidak membaik selama 2 epoch berturut-turut. Lalu selanjutnya ada restore best weights menghasilkan true yang menggunakan bobot terbaik saat follows itu terendah. Selanjutnya ada training mode. Di sini history mode batch epoch-nya selama di training selama dilatih training selama 3 epoch, bisa lebih jika early stopping itu tidak terjadi. Terus ada batch size 128, setiap iterasi training itu menggunakan 128 sampel sekaligus. Lalu ada validation data X-test dan Y-test itu menggunakan data uji untuk melihat performa model saat training. Lalu ada callbacks early stopping itu mengaktifkan early stopping, mencegah overfitting. Selanjutnya ada model model evaluate, test loss, test akurasi. Di sini untuk menghitung loss dan akurasi model pada data uji, yaitu selanjutnya ada print ini untuk mencetak atau memberikan hasil output akurasi model dalam format 4 desimal, 4 angka desimal. Lalu di sini untuk menggambarkan grafik visualisasi yang berukuran 12 kali 5 untuk 2 subplot. Ada subplot loss dan plot akurasi. Di sini kodenya ini digunakan untuk menampilkan grafik visualisasi dari loss dan akurasi training testing yang sudah di running. Di sini dapat dilihat bahwa runningnya itu belum selesai. Ada di epoch terakhir, epoch ketiga, training ketiga. Epoch pertama itu didapatkan akurasi 0,6 dan akurasi training 0,6 dan akurasi testingnya itu 0,8. Bisa dipastikan bahwa epoch pertama itu mendapatkan akurasi yang lebih tinggi, testing akurasi yang lebih tinggi. Maka dapat dikatakan bahwa datasetnya itu oke. Tidak terjadi underfitting ataupun overfitting. Dan loss pada testingnya itu lebih rendah daripada loss pada trainingnya.
ini hampir, ini mungkin bisa terjadi overfitting, tapi ini akurasinya lebih tinggi daripada akurasi di testing. Di sini kita akan menunggu approach atau training yang ketiga. Kita akan menunggu approach-nya selesai di running. Selesai dilakukan training. Di sini approach tiganya udah selesai, namun masih running karena belum terlihat visualisasi grafiknya. Oke, di sini sudah terlihat visualisasi dari grafiknya, yaitu ada grafik loss, dan grafik akurasi. Didapatkan akurasinya itu 86% dan lossnya itu 32. Ini menurut saya eh, ini akurasinya lumayan tinggi, lumayan besar. Kalau ini ada grafiknya. Oke, sekian pemaparan tugas pertama dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.